Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir ya. Ibu akan mulai dari yang di absen yang ada di Zoom dulu ya. Siapa aja yang hadir? Baik, sepertinya yang ada di ruang Zoom hadir semua. Yang ada di ruang kelas juga hadir semua ya. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim, berdoa menurut kepercayaan muslim. Bagi yang non-muslim juga begitu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita, di mana kita akan mempelajari tentang berita. Kita hari ini yaitu terkait teks berita. Nah, tujuan dari mempelajari tujuannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks berita. Juga mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Baik, sepertinya itu saja ya yang bisa dapat Ibu terangkan di awal ini. Jadi di sini Ibu akan mencantumkan satu video yang berkaitan contoh dari berita itu. Simak ya, disimak ya semuanya anak-anak. Itu tadi video yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, sebelum kita membuka pertanyaan terkait apa itu video yang ada di berita itu, lebih baik Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu berita, unsur-unsur teks berita, ciri-ciri dari teks berita itu sendiri. Nah, jadi dengarkan ya anak-anak semuanya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menerangkan pengertian dari teks berita. Teks berita adalah laporan berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Dalam teks berita berisi informasi yang penting, layak atau ingin diketahui oleh masyarakat umum. Juga ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi bisa disimpulkan, berita merupakan teks berisi informasi yang baru atau sedang terjadi. Berdasarkan penyampaiannya, berita dipakai menjadi dua jenis, yaitu berita yang disampaikan secara lisan dan juga secara tulisan. Penyampaian berita secara lisan itu bisa kita jumpai seperti di televisi atau internet, di YouTube begituan. Nah, sedangkan kalau yang tertulis itu biasanya terdapat di media cetak seperti koran, media elektronik juga bisa. Baik, itu tadi pengertiannya. Selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam teks berita tersebut. Unsur yang terdapat dalam teks berita itu tentu anak-anak sudah tahu ya, bahwa 5W tambah 1H itu biasanya sudah dipelajari dari SD sampai SMP ini tetap juga ya. Jadi unsur berita itu ada 6. Yang pertama, what. Nah, what ini tentu kalian tahu ya, what itu kan apa? Nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Nah, contohnya
Apakah menyangkut hidup seseorang atau kejadian tanah longsor, banjir, kerusuhan, apa yang diberitakan. Itu biasanya contohnya gini ya, misalnya ada pada saat kita mau bertanya apa yang terjadi di sana. Nah, itu bisa juga ya dari awal untuk mengetahui apa itu berita yang sedang terjadi di situ, kita bisa bertanya apa yang sedang terjadi di sana, apa yang mereka alami, gitu kan bisa. Nah, selanjutnya siapa, tentu sudah tahu juga. Siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa, atau siapa tokoh utama yang menjadi sorotan berita. Nah, contohnya siapa korbannya atau siapa pelakunya, sudah ketahuan belum pelakunya. Nah, itu ya seperti itu. Nah, terus selanjutnya where, di mana. Unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa. Di mana kejadian itu, di mana. Dalam kriminal istilahnya biasa disebut dengan TKP atau tempat kejadian perkara. Contohnya ada kebakaran. Di mana itu kebakarannya? Nah, begitu. Selanjutnya ada when, kapan. Unsur yang merupakan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan bisa mencangkup tanggal, hari, jam, menit, atau umum seperti pagi, siang, dan sore. Nah, contohnya kapan itu terjadi, jam berapa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada why, mengapa. Nah, ini mantap ya. Alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Unsur ini juga mencangkup unsur untuk mengetahui secara detail penyebab dari suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya kebakaran, apa penyebab dari kebakaran itu, seperti itu. Selanjutnya bagaimana. Nah, bagaimana ini hampir sama juga ya sama mengapa itu. Bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut. Jika peristiwa adalah acara yang sengaja dibuat atau konser amal, pesta-pesta, seni, dan sebagainya. Jadi misalnya bagaimana hal itu bisa terjadi, bagaimana situasi atau apalah gitu ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengetahui apa itu berita, terus unsur-unsur dari berita. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks berita. Nah, ciri-ciri teks berita ini yang pertama, aktual dan faktual. Nah, aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan orang banyak. Yang menjadi berita terkini lah kira-kira begitu. Nah, selanjutnya itu kedekatan. Di sini tuh satu di antara pertimbangan seseorang untuk membaca kemudian membeli berita adalah adanya unsur kedekatan. Suatu berita yang mengandung unsur kedekatan dapat mempengaruhi seseorang baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat. Terus selanjutnya, berita itu harus penting. Nah, penting tidaknya sebuah berita tidak ditentukan oleh besar kecilnya atau panjang pendeknya berita, tetapi ditentukan sejauh mana masyarakat membutuhkannya. Nah, selanjutnya, kejadian luar biasa. Nah, hal-hal yang jarang terjadi akan menarik jika menjadi berita. Biasanya berita merupakan kejadian-kejadian unik dan menarik. Selanjutnya ada tokoh. Nah, makin populer seorang tokoh dalam berita, makin banyak diminati para pembaca. Nah, seperti ya, kalau artis-artis gitu kan, biasanya masuk berita tentu banyak yang membaca. Nah, selanjutnya itu eksklusif. Eksklusif merupakan suatu di antara dari ciri-ciri dalam sebuah berita. Ketika banyak media yang memberitakan sebuah peristiwa tersebut, maka harus terdapat unsur eksklusif dalam sebuah berita. Eksklusif itu bernilai tinggi lah, kira-kira yang ya begitulah. Selanjutnya, ketegangan. Nah, berita yang baik adalah berita yang mampu mempengaruhi pembacanya baik secara positif maupun negatif. Ketegangan seringkali muncul saat pembaca menunggu detik-detik akhir sebuah peristiwa yang akan atau telah terjadi. Nah, selanjutnya ada konflik. Berita-berita biasanya kan mengandung pertentangan antara pihak-pihak dalam berita tersebut, seperti ya tentu kalian tahu ya gosip-gosip, misalnya kalau ada
artis lagi kelahi dengan satu lagi artis dengan ini, artis yang satu ini kelahi dengan artis yang satunya, nanti biasanya kan banyak diminati ya. Selanjutnya ada human interest. Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia selalu menarik untuk diikuti. Nah, contoh berita-berita itu kan kayak ya tadi ya, tentang gosip, terus ada macam kesehatan mental, berita-berita olahraga, bisa seperti itu. Selanjutnya objektif. Selain objektif, dikenal pula istilah objektivitas. Objektivitas berdasarkan pemaknaan filosofi, berarti doktrin di mana pengetahuan berdasarkan kenyataan objek. Objektif adalah bersifat objek. Objek adalah hal-hal, perkara, atau orang-orang yang menjadi pokok pembicaraan. Jadi objektif dalam hal pemberitaan adalah berita yang disampaikan benar-benar merupakan hal, perkara, atau pokok pembicaraan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Jadi benar-benar real dari orang itu ngomong ya. Selanjutnya itu ciri-ciri dari teks berita itu yaitu bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Nah, ini penting ya. Kaidah standar dapat berupa pedoman ejaan EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Seperti itu. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu, tadi kan udah Ibu jelaskan apa itu berita, terus unsur-unsur, terus ciri-ciri, terus tadi kan di awal video Ibu ada tayangkan, Ibu ada menunjukkan satu video contoh teks berita itu kan. Nah, itu sebagai contoh aja, nanti Ibu akan kirim lewat Google aja lah, nanti lewat Google Classroom aja, nanti Ibu akan kirim materi ini, dan juga Ibu akan kasih tugas buat kalian tentang ya terkait inilah ciri-ciri dari teks berita, terus unsur-unsur. Nanti Ibu akan kasih satu contoh teks berita. Nah, kalian tentuin itu termasuk yang mana unsurnya, yang mana yang bagian wo, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan itu. Nah, terus juga yang termasuk dalam ciri-ciri juga nanti Ibu akan kirim ke link Google Classroom-nya. Untuk saat ini sepertinya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, mau kalian merangkum apa yang tadi Ibu sampaikan ya, yang kalian tahu aja, nggak perlu panjang-panjang. Entah kalian tahu misalnya berita itu bersifat ini Bu, berita itu yang yang biasa gosip-gosip tentang artis-artis. Nah, nggak masalah ya, apa yang kalian ketahui aja. Ibu hanya mau lihat seberapa mungkin kalian memahami materi Ibu hari ini. Buat yang ada di Zoom, kalian bisa ketikkan aja refleksi kalian ke kolom chat aja. Nah, yang ada di ruang kelas ini bisa kasih ke Ibu dengan menggunakan satu kertas saja pun tidak masalah. Tulis di kertas biasa, nanti kasih ke Ibu ya, tidak masalah itu. Ibu akan tunggu sampai beberapa menit. Untuk itu Ibu akan tutup saja ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami, juga latihan yang Ibu berikan nanti atau PR yang Ibu berikan nanti kalian bisa jawab dengan baik ya. Untuk itu, karena kita sudah selesai pembelajaran, tetap juga harus tutup dengan doa, karena kan tadi kita memulai pembelajaran dengan doa, jadi kita tutup pun harus dengan doa. Ibu pandu lagi bagi yang muslim berdoa menurut kepercayaan masing-masing, begitu juga dengan non muslim, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai sini aja pembelajaran kita hari ini. Kita jumpa minggu depan ya anak-anak. Terima kasih.